Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang PSTK Serang, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 02 MJSP 004, kelompok 4. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini, saya Najla Putria sebagai moderator dan rekan saya yang akan mempresentasikan materi sewa bunga dan keuntungan. Materi akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya, ada Elsa Imelda, Hiskia Glory, Intan Ayu, Raffi Aditya, dan Revalina Lugina. 1. Definisi sewa ekonomi. Pengertian umum pada sewa ekonomi diartikan sebagai harta yang dibayarkan untuk menggunakan tanah dan faktor produksi lainnya yang tidak dapat ditambah. Pada dasarnya, sewa ekonomi merupakan perjanjian antara dua pihak yang melibatkan pemberi sewa atau penyewa dan penerima sewa atau pemilik aset dan sumber daya. Salah satu contoh paling umum dari sewa ekonomi adalah dalam industri teknologi. Kedua, tanah dan sewa ekonomi. Sewa tanah adalah konsep ekonomi yang mendasar di mana pemilik tanah memperoleh pendapatan dari menyewakan atau mengontrakkan tanah mereka kepada pihak lain untuk digunakan. Kontrak sewa tanah bisa berupa sewa jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada kebutuhan dan persyaratan pihak yang terlibat. Ketiga, sewa tanah adalah suatu surplus. Dari aspek penawaran, tanah tidak dapat berubah penawarannya, berbeda dengan faktor produksi lainnya, seperti tenaga kerja, modal, dan keahlian keusahawanan. Sifat penawaran tanah ditanggapi oleh ekonomi sebagai surplus, yang artinya sewa tanah bukanlah suatu pembayaran atau perangsang untuk menjamin agar tanah dapat disesuaikan jumlah atau penawarannya sesuai dengan kebutuhan. 4. Sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Sewa ekonomi dan pendapatan pindahan adalah konsep yang memiliki dampak yang signifikan dalam hal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sewa ekonomi merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam atau aset yang langka, seperti tanah, air, atau mineral. Pendapatan pindahan merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja. 5. Modal dan suku bunga. Modal merujuk pada aset atau sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Modal diperlukan untuk memulai bisnis, mengembangkan infrastruktur, dan melakukan investasi jangka panjang. Suku bunga adalah biaya pinjaman uang atau imbalan atas menahan uang. 6. Peranan modal dalam perekonomian. Barang modal yang kompleks dan produktivitas tinggi diperlukan dalam perekonomian modern. Perusahaan harus terus memperbaiki teknik produksi untuk bersaing dan bertahan. Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli dan memperoleh barang-barang modal baru yang lebih modern untuk mengganti barang modal lama yang tidak terpakai atau usang. 7. Produktivitas modal. Barang modal yang kompleks dan produktivitas tinggi diperlukan dalam perekonomian modern. Perusahaan harus terus memperbaiki teknik produksi untuk bersaing dan bertahan. Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli dan memperoleh barang-barang modal baru yang lebih modern untuk mengganti barang modal lama yang tidak terpakai atau usang. 8. Menentukan tingkat pengembalian modal. Menentukan tingkat pengembalian modal adalah langkah krusial dalam mengelola investasi dan keuangan pribadi maupun bisnis. Tingkat pengembalian modal mengacu pada presentase keuntungan yang diperoleh dari investasi dalam jangka waktu tertentu. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian modal. Di antaranya adalah tingkat pengembalian sederhana, tingkat pengembalian investasi, tingkat pengembalian saham, dan tingkat pengembalian tertimbang.
9. Permintaan terhadap modal. Permintaan terhadap dana modal merupakan hal yang sangat penting dan menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan dan kelangsungan perusahaan. Dana modal yang merupakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mengoperasikan sebuah perusahaan dapat berasal dari berbagai sumber seperti pemegang saham, pinjaman bank, obligasi, dan lain sebagainya. Yang ke-10 ada suku bunga dan tabungan masyarakat perekonomian. Terdapat beberapa pandangan ekonomi mengenai suku bunga dan tabungan masyarakat. Yang A. Pandangan klasik, pandangan tradisional, yaitu pandangan ahli-ahli ekonomi yang digolongkan sebagai ahli ekonomi klasik. B. Pandangan Keynes. Menurut Keynesian, tabungan tergantung kepada pendapatan nasional, pendapatan seluruh penduduk dalam perekonomian. Yang ke-11 ada penentuan suku bunga. A. Pandangan Masik. Menurut ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh permintaan tabungan dan penawaran tabungan. B. Pandangan Keynes. Menurut mereka, suku bunga bergantung kepada jumlah uang yang beredar, penawaran uang, dan preferensi likuiditas permintaan uang. Yang ke-12, faktor penyebab perbedaan suku bunga. Suku bunga pinjaman pemerintah berbeda dengan suku bunga yang dibayar konsumen, dan bank mengenakan suku bunga yang berbeda kepada nasabah-nasabahnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut. A. Perbedaan resiko. B. Jangka waktu pinjaman. Dan C. Biaya administrasi pinjaman. Poin 13. Suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal adalah suku bunga yang tidak memperhitungkan inflasi, dalam arti suku bunga nominal hanya melihat tingkat bunga yang dibayar tanpa memperhatikan kenaikan harga yang terjadi dalam suatu periode waktu. Poin 14. Pendapatan para pengusaha keuntungan. Dalam sebuah perusahaan, keuntungan ditemukan dengan cara mengurangi biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk bahan mentah, pembayaran upah, pembayaran bunga sewa, tanah, dan penghapusan. Apabila hasil penjualan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya tersebut, nilainya positif, maka diperoleh keuntungan. Poin 15. Sumber keuntungan ekonomi keahlian usaha. Keuntungan merupakan pembayaran keahlian usaha yang dimiliki pengusaha. Keahlian usaha tersebut digunakan untuk membuat keputusan terkait produksi dan penjualan barang serta menentukan cara produksi yang efisien. Para ekonomi menyatakan bahwa teori-teori umumnya menjelaskan bahwa keuntungan adalah pendapatan yang diperoleh pengusaha sebagai bayaran dari beberapa aspek, yaitu